Jadi untuk persamaan trigonometri, bentuk paling dasar ini ya, sin, cos, dan tangen. Ingat, mencari nilai X itu sama dengan mencari akar. Nah, pertama ini saya jelasin untuk sudut yang dalam bentuk derajat. Bentuk umumnya ini, sin X sama dengan sin alfa. Jadi nanti ada soal sin X sama dengan sin 40, X-nya berapa gitu ya. Misalkan seperti itu soalnya. Nah, untuk mencari X-nya ada dua kemungkinan. Pertama, X-nya itu bisa kita cari dengan rumus alfa ditambah 360K. Ya, alfanya dari sini. Kemudian yang kemungkinan kedua, X-nya sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah 360K. K-nya itu apa? K-nya itu nanti adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa negatif, bisa 0, dan bisa positif. Ya, K-nya. Terus gimana menentukan K-nya? Menentukan K-nya nanti tergantung dari interval soal. Ya, interval soal. Jadi K-nya itu bebas. Tapi nanti kalau kita sudah sering mengerjakan, kita bisa menebak dan benar gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa menebak, nilai K-nya sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi masing-masing X ini jawabannya bisa lebih dari satu. Kemungkinan pertama bisa satu, bisa dua. Kemungkinan yang kedua ini bisa satu atau bisa lebih dari satu. Itu untuk sinus. Untuk cos, nah ini itu lebih mudah. Jadi alfa tambah 360K. Kalau yang kedua negatif alfa ditambah 360K ya. Jadi masing-masing ada dua kemungkinan. Yang ketiga tangen. Nah, tangen cuma satu ya. Jadi di sini X sama dengan alfa ditambah 180K. Ya. Oke. Jelas ya itu ya? Apa tulisannya jelas dulu ya? Jelas, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan contoh aja biar lebih mudah. Nah, contohnya ini. Saya yakin kamu kalau sudah lihat contohnya pasti bisa. Nah, di sini yang saya bilang tadi, intervalnya ini hati-hati. Intervalnya 0 sampai 360 derajat. Ini pertanyaan mudah, sin X sama dengan sin 30. Ya, ini contoh paling mudah. Berapa X-nya kan gitu. Nah, X-nya caranya seperti ini. Kemungkinan pertama. Ini saya kuningin itu, saya kasih warna kuning. Kita pakai kemungkinan pertama. Kita coba K sama dengan negatif 1. Nah, berarti X-nya sama dengan, nah ini alfanya 30 ya, alfanya 30 plus 360 kali negatif 1. Nah ya, karena K-nya negatif 1. Nah, 360 kali negatif 1 kan negatif 360. Jadi X-nya sama dengan negatif 330. Tapi ingat di sini intervalnya cuma 0 sampai 360. Berarti negatif 330 tidak memenuhi interval. Ya, karena apa? Karena ini negatif. Saya kasih silang. Nah, tapi nanti kalau kamu ngerjakan soal beneran, kalau sudah tahu tidak masuk begini, ya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ya, ini kan contoh aja saya tulis. Kalau negatif 1 aja nggak masuk, apalagi negatif 2, negatif 3 kan gitu. Pasti nggak masuk. Langsung saya naik ke atas. K sama dengan 0. Nah, berarti 360 kali 0 tetap 360 kali 0 sama dengan 0. Nah, nggak masuk ya. Jadi di sini masuk ya. X-nya sama dengan 30 derajat. Nah, intervalnya 0 sampai 360. Berarti 30 masuk ya, 30 derajat masuk. Masuk berarti kita naik lagi, K sama dengan 1. Nah, sama 1 berarti 360 kali 1 tetap 360. 360 tambah 30, 360. Ya, jadi 390. Berarti tidak masuk ya. Karena di sini hanya sampai 360. Berarti kita kasih silang merah. Kalau K sama dengan 1 nggak masuk, otomatis K sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4 pasti nggak masuk. Jadi untuk kemungkinan pertama ini kita hanya dapat 1, yaitu K sama dengan K sama dengan 0, X-nya sama dengan 30 derajat. Baru ketemu 1. Sekarang kita masuk ke kemungkinan kedua. Nah, ganti kemungkinan kedua. Coba dari negatif 1 lagi. Nah, negatif 1 lagi. Oke, berarti 108. Nah, ini kan rumusnya ya, ada 180-nya ya. Berarti 180 dikurangi 30. Ini 360 kali negatif 1. Nah, 180 dikurang 30, 150. Ini
negatif 360. Jadi hasilnya negatif 210. Nah, kita lihat lagi intervalnya. Nah, ternyata juga tidak masuk. Apa? Karena ini negatif 210. Sementara intervalnya paling rendah itu 0. Jadi nggak ada negatif di sini. Berarti ini kita silang. Itu ya, mudah kan ya? Kemudian K sama dengan 0. Berarti X-nya 180 dikurang 30 ditambah 360 kali 0. 150 ya. Ini 0 kan nggak pengaruh ya. 50. Masuk nggak 150? Ayo. Coba sini ya. 0, 360. Masuk ya. Berarti kita centang hijau. Nah, gitu aja. Berarti kita sekarang masuk K sama dengan 1. Bisa ditebak masuk nggak K sama dengan 1? Ayo. Tidak, Pak. Ada yang bisa nebak? Tidak. Oke, kita coba ya. X 180, ini 150. Oh ya, nggak masuk kan? 510. Nah, jadi penyelesaiannya ada 2. Tadi berapa? 30 ya tadi ya? 30 dan 150. Berarti kita tulis himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk yang sin itu, yang kuning itu 30 dan 150. Oke. Cos X sama dengan cos 17. Ya, yang ringan-ringan aja dulu. Cos X. Nah, intervalnya 0 sampai 360. Nanti ada interval yang negatif ya. Nah, negatif. Nggak apa-apa. Makanya itu yang harus kamu catat ini. Intervalnya ini harus ditandai betul. Jangan sampai biasaan 0 sampai 360 nanti negatif nggak diakui. Ya. Nanti di soal ada yang negatif. Ada yang intervalnya panjang sehingga penyelesaiannya banyak sekali. Ya. Nah, ini kita. Nah, kosinus sama tangan itu lebih mudah hitungannya karena dia nggak pakai pengurangan kayak sin yang kedua tadi. Kemungkinan pertama yang kuning itu saya ambil K-nya negatif 1. Oke, X-nya 17 ditambah 360 kali negatif 1. Ya, berarti nah 343 negatif 343 jelas tidak memenuhi. Kita silang. K sama dengan 1. Oke. Berarti ya ini 0 ya. 360 kali 0 tetap 0. Jadi sini 17 derajat. Oke. Masuk ya. Masuk kita K sama dengan 1. Nah, sudah bisa ditebak sebenarnya ya. Karena kalau 1 di sini tetap 360 ya. Sudah maksimal kan. Nggak mungkin masuk itu. Tapi nggak apa-apa kita hitung dulu. Nanti kalau di soal yang masuk aja. Oke, catat sekarang kita sudah dapat kemungkinan pertama kita dapat satu jawaban yaitu 17 derajat. Sekarang kita masuk ke kemungkinan kedua. Yang kedua berarti 17-nya alfanya kita buat negatif. Oke. Nah, seperti ini. Negatif 17 negatif 360 berarti negatif 377. Ya, jelas nggak masuk ya. Oke. So, K sama dengan 0, berarti, ya, jelas nggak masuk juga ini ya. Ini 360 kali 0, ya 0. 0 ditambah negatif 17, ya negatif 17. Oke, nggak masuk lagi. K sama dengan 1. Nah, 1. Oke, kira-kira masuk ini ya. 360 dikurangi 17 kan. Oke, masuk. Tadi kita juga ada ketemu dua penyelesaian. Yang tadi K sama dengan 17, X sama dengan 17. Sekarang yang kedua, X sama dengan 343. Terlalu mudah ya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 17 derajat dan 343. Oke, lanjut aja ya ke tangan sekalian. Nah, tangan X sama dengan 54 derajat. Tangan 54 derajat. Jadi K-nya kita ambilkan negatif 1. Ini mudahnya cuma satu kemungkinan kan. Nah, kemudian 54-nya alfanya nih ya 180 kali negatif 1 negatif 180. Dari sini sudah ketahuan pasti tidak masuk. Kenapa? Karena di sini hasilnya pasti negatif. Nah, negatif kan. Oke. K sama dengan 0 juga masuk nggak ya? Masuk kayaknya. Oh, masuk ya, karena 140 kali 0 itu 0.
0 tambah 54 tetap 54. Oke. Sekarang sama dengan 1. Kayaknya masuk juga nih. Ya, 80 kali 1, 180 kali 1 ditambah 54 jadinya 234. Oke, masuk ya karena di sini 0 sampai 360. Ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 54 derajat dan 234 derajat. Ya. Oke, nggak ada masalah. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari situ. Pak, saya mau bertanya, Pak. Yang mana? Kenapa? Untuk himpunan penyelesaiannya itu cukup cuma 2 ya, Pak? Kan itu mungkin bisa jadi lebih, Pak. Iya, ada nanti di contoh yang himpunan penyelesaian sampai 9. Oh, 9, Pak. Oh, sudah saya siapin contohnya. Himpunan penyelesaian 9. Jangan khawatir. Ya, tapi bisa jadi nggak ada himpunan jawabannya ya. Apa? Tergantungnya apa? Tergantung dari intervalnya, ya, intervalnya. Kalau intervalnya cuma 0 sampai 30 kan kemungkinan nggak ada jawabannya. Ya. Kalau intervalnya misalnya negatif 360 sampai 720 kan banyak sekali jawabannya. Ya, nanti Pak, saya kasih. Kalau jawabannya cuma 2, Pak, himpunan penyelesaiannya cuma 2, Pak, boleh tidak, Pak? Ya boleh. Oh, harus banyak. Oh, boleh, Pak. Ya enggak, kalau dia ada 9 ya kamu harus jawab 9, jangan jawab cuma 2. Ya. Enggak boleh. Ya, ya. Makanya kalau kamu biasa ngerjakan nanti akan bisa ditebak, oh kira-kira ini K sama dengan 1 apa masuk apa enggak gitu. Nah, nanti saya kasih soal di situ yang kamu harus coba sampai K sama dengan negatif 3, negatif 4. Ya, nanti ada. Ya, jadi kalau negatif 1 masuk, coba dulu negatif 2. Negatif 2 masuk, coba negatif 3 gitu. Nah, kalau negatif 3 sudah nggak masuk, ya negatif 4 nggak usah dicoba. Nah, gitu ya. Positif juga gitu, 1 masuk, 2 coba, 2 masuk, 3 coba, 3 nggak masuk, 4 jangan dicoba, sudah. Pasti nggak masuk itu. Nah, gitu. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Iya, tidak sulit kok. Tenang aja. Nah, kayaknya videonya sudah selesai saya upload itu. Kok belum sih? Masih diproses. Ya, itu yang untuk sudut dalam derajat. Sekarang kita masuk ke sudut yang radian. Dulu dijelasin ya di kelas 10 yang sudut radian itu. Ada kan? Matematika wajib ya, kalau nggak salah ya. Itu ada sudut radian. Mudah-mudahan dulu bisa, sekarang ingat. Jangan sampai dulu nggak bisa, sekarang lupa, kan susah nanti. Gitu ya. Oke, saya lanjut ke radian. Nah, ini. Mana kok nggak muncul? Nah, sebentar. Oke, masuk. Nah. Ini yang tadi. Nah, ini sudut dalam radian. Sama kan jadi? Nah, di sini Pi itu tidak selalu sama dengan 180 ya di dalam sudut radian. Ya, nggak sama, tapi kita asumsikan sama saja. Jadi kalau bingung bayangkan Pi, ya bayangin itu 180 gitu aja. Nah, untuk sinusnya itu alfa ditambah 2 pi k, yang kemungkinan keduanya Pi dikurangi alfa tambah 2 pi k. Oke. Yang cos juga gitu, alfa tambah 2 pi k, yang kemungkinan kedua negatif alfa ditambah 2 pi k. Sedangkan tangannya cuma 1 juga, yaitu alfa ditambah pi k. Contohnya, ya itu saya tambah k, bilangan bulat tuh tulis. Nah ini menarik karena sinusnya bukan X tapi sepertiga X. Nah, hati-hati ya di sini ya. Saya tadi juga sempat salah, makanya video saya terlambat upload karena ada kesalahan di sini. Terus intervalnya 0 sampai 2 pi. Nah, kita mulai dari K sama dengan negatif 1. Saya usahakan negatif 1 dulu. Oke. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini yang ditulis ini, jangan sampai salah. Ini tulis sepertiga X ya, bukan X di sini ya. Sepertiga X. Sepertiga X. Sama dengan, nah baru alfa masuk di sini. Alfanya pi per 9. Ditambah 2 pi kali negatif 1 ya. Nah, ini masih sepertiga X ya. Ini yang sering salah, termasuk saya tadi pagi juga salah di sini. Sepertiga X, kalau lupa ditulis X di sini salah gitu ya, sudah pasti salah. Ini 17 per 9. Ayo, siapa yang nggak tahu dapat 17 per 9? Ini saya langsung.
2 ini kali negatif 1 kan negatif 2 ya. Negatif 2 di sini pi per 9. Jadi negatif 2-nya kita samakan, kita buat penyebutnya 9. Berarti berapa? Negatif 18 per 9 ya. Jadi di sini kita ganti yang saya saran ini diganti apa? Negatif 18 per 9. Sehingga di sini ada angka 1 ditambah negatif 18 jadi negatif 17 ya. Negatif 17 per 9 pi itu untuk sepertiga X. X-nya ya kita kalikan 3 karena di sini sepertiga ya. Jadi kedua ruas ini dikalikan 3 sebenarnya. 3 kali sepertiga itu 1, enggak saya tulis. Ini kita kalikan 3 jadi negatif 17 per 3. Dicoret ya 3 di sini muncul 3. Ya, jadi jawabannya negatif 17 per 3. Itu kemungkinan pertama dan itu enggak masuk di sini ya, enggak masuk. Karena 0 di sini paling kecil. Ya, hati-hati ya ini sepertiga ya. K sama dengan 0. Nah, juga gitu. Nah, sepertiga lagi, ingat-ingat. 2pi kali 0 ya 0, enggak usah dihitung. Jadi sepertiga X-nya masih sama dengan pi per 9, X-nya pi per 9 kali 3. Hasilnya pi per 3. Boleh juga ditulis sepertiga pi. Sepertiga pi berarti nggak sampai 2pi kan? Jadi dia masuk. Oke. So ya, itu K sama dengan 0. Sekarang K sama dengan 1, kita coba. Nah, ini kalau kalian biasa ngerjakan sudah bisa nebak sebenarnya ya. Nah, K sama dengan 1 berarti seperti ini. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya, ini 19 ya. Tadi ini jadi 18 per 9 kan ini. 18 per 9. 18 tambah 1, 19. Oke. Jadi X-nya 19 per 9 pi kali 3, jadi 19 per 3. Ayo, masuk nggak 19 per 3 itu? Halo, masuk nggak? Masuk, Pak. Nah? Tidak, Pak. Ya, masuk enggak. 19 per 9 itu berapa? 6 lebih ya? 6,3. 6,3 kan, sementara di sini cuma diminta 2 kan? Jadi nggak masuk, hati-hati di situ. Ya. Ngerti ya? Ya. Jadi dia nggak masuk karena dia 6 lebih gitu ya. Oke, lanjut. Itu untuk yang kemungkinan pertama. Nah, saya kasih garis merah supaya nggak bingung. Ini kemungkinan yang kedua. Nih, yang kuning itu. Lihatin. K sama dengan negatif 1. Nih. Tapi kita, nah ini ada pi dikurangi pi per 9. Nah, yang hobi bingung hati-hati ini ya. Bingung. Ada pi dikurang pi per 9. Aduh, kayak apa ngitungnya ini? Oke, pi ini kan 1. Samakan penyebutnya jadi 9 per 9. Itu kan? 9 dikurangi, di sini 1. Nih. 9 kurangi 1, 8. Berarti 8 per 9. Nah, 8 per 9 pi dikurangi 2 kali negatif 1 negatif 2 ya. Jadi 8 per 9 dikurangi 2 pi. Yo, pecahan lagi. Oke, 2 itu kalau penyebutnya 9 berarti kan 18 per 9. 18 per 9 itu ya ini 8 dikurangi 18 per 9 berarti negatif 10 per 9 pi. Itu untuk sepertiga. Berarti X-nya kita kalikan 3 gitu ya. Jadi negatif 10 per 9 pi kali 3 sama dengan negatif 10 per 3. Dan nggak usah dihitung, negatif pasti nggak masuk untuk interval ini. Karena dia paling kecil 0. Ya. K sama 1, sekarang K sama dengan 0. Nah sepertiga pi dikurang pi. Nah, hitungannya ngikut yang pertama tadi aja. Berapa tadi? 8 per 9 ya, 8 per 9. Nah, langsung kan saya kalikan 3. Kenapa? Ini 0, nggak usah dihiraukan. Ya, ini 0. Jadi, 8 per 3. 8 per 3 itu juga lebih dari 2 ya. Oke, nggak usah. Nggak masuk ya. K sama dengan 1. 2 pi. Nah, ini tambah 26 pi. Tambah nggak masuk ya. Oke. Jadi, himpunan penyelesaiannya berapa tadi yang masuk tadi?
Nah, cuma satu ya, cuma satu sebenarnya. Pi per 3 atau sepertiga pi, ya, cuma satu yang masuk himpunan penyelesaiannya. Yang kemungkinan kedua tadi nggak ada yang masuk sama sekali. Ya, negatifnya kekecilan, positifnya kebesaran, jadi nggak ada yang masuk. Ya. Untuk kemungkinan kedua. Oke, sekarang kita lanjut di cos. Nah, ini, waduh, ketemu pecahan lagi. Enggak, ding, 2x ya, 2x nggak pecahan. Tapi alfanya pecah ya, alfanya pecah. Nah, Kamin 1. Nah, masalah ya, saya kurangi suara saya. 4 pi per 3, harusnya tahu ya sudah. Jadi negatif 2 ditambah 2 per 3 itu negatif 4 per 3 kali setengah ya. Karena apa? Ini ada 2 ini supaya 2-nya bukan hilang, supaya 2-nya jadi 1. Berarti kita kalikan setengah. Nah, nggak masuk karena negatif. Karena kasus ini ya, kalau yang lain nanti bisa jadi masuk. Pi 0, udah. Jadi 2 per 3 aja kan. Dikali setengah, jadi sepertiga pi. Masuk ya. So, nah, 4 per 3 masuk ya. 4 per 3 masuk karena dia 1 koma ya. Belum sampai 2 kan. Oke, masuk. Yang kemungkinan kedua, ini yang kuning ini. Yang kedua, kita juga mulai dari negatif 1. Oke, saya kurangi suara saya habis. Ya, kali setengah masih ya, kali setengah. Jadi ada yang tanya, kenapa kali setengah? Ya, itu tadi. Oke. Nggak jelas diulangi, saya kirim videonya ke sini. Oke. Masuk. Tapi ada 3 ya. Tadi 2, sekarang yang ini ada 1. Jadi himpunan penyelesaiannya, nah ada 3 kan? Pi per 3, 2 pi per 3, atau 4 pi per 3. Ada yang suka nulis sepertiga pi, 2 per 3 pi, 4 per 3 pi. It doesn't matter. Boleh saja ya. Sekarang yang tangent, yang tangen. Nah, setengah X. Nah, kalau setengah berarti harus dikalikan 2 tadi kan. Kita lihat, ada nggak himpunan penyelesaiannya? Jangan-jangan nggak ada. Negatif, jelas nggak masuk ya. 0, berarti masuk ini ya. Pi per 6 kali 2 berarti 2 per 6 berarti sepertiga ya. Masuk. 1 kayaknya nggak masuk. 2 tapi dikali 2. Oh ya, nggak masuk ya. Jadi himpunan penyelesaiannya cuma 1. Nah, itu berbagai contoh yang ngikutin rumusnya saya tulis. Nah, sekarang contoh yang ini, yang agak lepas gitu ya, ada bervariasi soal, ada variasi soal. Tangan 3x sama dengan tangan 4 per 3 pi sama dengan 0. Ya, agak aneh bentuknya ya. Oke, apa-apa. Berarti kita ubah, nah sementara kita punya rumus kan bentuknya begini, ya, bentuknya ini yang kuning ini. Kan rumusnya tadi nggak seperti yang di soal. Ini kita ubah, nah, dalam bentuk apa? Seperti ini. Oke, sampai di sini. Jelas ya? Pindah ke kanan, tanda negatifnya jadi positif ya. Udah, kalau sudah sampai sini kan sama dengan soal-soal tadi. Ya, jadi tapi ini masih 3x. Nah, 3x. Nah. Ya, dikalikan sepertiga semuanya. Ada yang aneh nggak soal ini? Halo? Kayak itu apa, Coba Pak? bisa. Pak. Ada yang aneh nggak soal ini? Ayo, kamu cari anehnya di mana? Kalau ada. Kayaknya dari mana ya, Pak? Nggak ada apanya? Enggak, Pak. Kayaknya dari mana ya, Pak? Kanya. Yang mana? Yang mana? Yang K, Pak. K yang paling bawah itu ya? Iya, Pak. Nah, ya ini tadi, maka saya tanya anehnya di mana? Karena soal ini tidak ada intervalnya ya. Ya, nggak ada intervalnya. Sehingga kita ikut ini, yang tangan ini, K-nya tetap ditulis K. Ya. Kan rumusnya ini, alfa plus pi K kan? Berarti alfanya kan ini, 4 per 3 pi ini. Nah, alfanya ini kan? Nah, alfanya ditambah pi K. X-nya ya dikalikan sepertiga gitu. Jadi X-nya sama dengan 4 per 9 pi ditambah sepertiga pi K. Jadi K-nya nggak hilang, nggak kita cari. Kita nggak bisa nyari nilai K-nya. Kenapa? Karena dia nggak ada intervalnya.
Jadi soal ini namanya soal umum. Nah, jadi jawabannya itu sudah. Pi per 9 kali 4 plus 3K. Ya. Nah, himpunan penyelesaiannya bentuknya begini. Ya. Jadi bacanya apa? Himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan X sedemikian hingga Pi per 9 kali 4 ditambah 3K. Dengan K-nya bilangan bulat. Gitu aja. Jadi itu ada 2 link video yang saya berikan. Yang pertama itu materi yang tadi saya jelasin ditambah contoh-contoh soal. Yang kedua itu soal. Nah, tugasmu adalah mengerjakan soal bagian A. Di situ ada soal A, B, C, D. Kamu mengerjakan yang A saja. Ya, yang A saja. Kerjakan di kertas HVS. Kalau ada, saya lebih senang HVS putih gitu ya. Kamu tulis, foto. Terus kirim ke Google Classroom. Ya, nanti saya buatkan tagihannya di Google Classroom, belum saya buat tapi sekarang. Nah, karena tadi waktunya terlambat, kamu saya beri waktu sampai jam 9 malam. Selesai nggak? Bisa, Pak. Cuma 5 soal loh ya, 5 soal. Satu soal kan 1 jam selesai. Tuh. Jadi nanti habis ini saya buatkan tagihannya di Google Classroom ya, kamu cek akun GC-mu, nanti kamu bisa ngumpulkan di situ ya. Di foto atau di scan. Syukur-syukur kertasnya HVS putih, jadi saya koreksinya enak. Kalau kertasmu yang jelek, tulis. Terus jangan pakai pensil ya, nanti saya ngoreksinya susah ya, pakai pulpen aja. Pulpen hitam, merah nggak apa-apa, yang penting jelas ya. Jangan pakai pensil. Demikian video saya hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.